Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, di sini kami akan membahas materi tentang pengantar distribusi peluang diskrit, dan distribusi peluang kontinu. Anggota dari kelompok 10 yaitu Joseph Marvel, Hani Maria, Arjudi Syafaat, Habib Ayuman, dan Fatika Ani. Ini kita akan membahas materi tentang pengantar distribusi peluang, variabel acak, distribusi peluang diskrit, dan distribusi peluang kontinu. Untuk materi pertama, yaitu pengantar distribusi peluang. Distribusi peluang adalah sebuah daftar yang berisi seluruh hasil yang mungkin dari suatu percobaan dan peluang yang berkaitan dengan setiap hasil tersebut. Selang nilai peluang suatu kejadian adalah dari 0 sampai 1, sedangkan jumlah dari seluruh peluang hasil harus sama dengan 1. Pada distribusi peluang terdapat variabel atau peubah acak. Variabel acak merupakan suatu fungsi yang menghubungkan suatu kejadian dari ruang sampel ke nilai numeriknya. Variabel acak dinotasikan dengan huruf kapital X dan huruf kecilnya X menyatakan nilai-nilai dari kemungkinan suatu kejadian. Hal ini berarti suatu bilangan X merupakan ukuran karakteristik pada setiap kejadian dari ruang sampel. Untuk lebih mudahnya terdapat beberapa ilustrasi. Misal, ilustrasi tentang keluarga Abdullah. Keluarga Abdullah merencanakan memiliki 3 anak. Misal, variabel acak X menyatakan jumlah anak laki-laki, maka ilustrasinya sebagai berikut. Jika semisalnya X sama dengan 0, atau tidak terdapat anak laki-laki, kemungkinannya adalah ketiganya perempuan. Jika semisalnya terdapat 1 anak laki-laki, maka kemungkinannya bisa jadi laki, perempuan, 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 laki, perempuan, 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 laki. Jika semisalnya terdapat 2 anak laki-laki, maka kemungkinannya laki, laki, perempuan, laki, perempuan, laki, perempuan, laki, laki. Jika semisalnya ketiganya anak laki-laki, maka tidak terdapat anak perempuan. Contoh ilustrasi kedua, yaitu masalah kelereng dalam kantong. Dalam sebuah kantong berisi 10 kelereng yang terdiri atas 4 kelereng merah dan 6 kelereng biru. Dari kantong tersebut diambil 2 kelereng berturut-turut. Hal ini hasil yang mungkin untuk X sebagai variabel acak X yang menyatakan banyak kelereng merah yang diambil akan menghasilkan ruang sampel BB, BM, MB, dan MR. Dengan variabel acak X sama dengan 0, 1, 2. Jika misalnya tidak terdapat kelereng merah, maka kemungkinannya adalah keduanya kelereng biru. Jika misalnya terdapat 1 kelereng merah, maka kemungkinannya adalah biru merah atau merah biru. Jika misalnya keduanya adalah kelereng merah, maka tidak terdapat kelereng biru. Ilustrasi ketiga, yaitu masalah kendaraan yang melintas di jalan tol Cikampek. Jika kita mengamati jumlah kendaraan yang melintasi di jalan tol dengan X menyatakan variabel acak yang menyatakan jumlah kendaraan yang melintas, maka X sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Materi kedua yaitu variabel acak. Variabel acak adalah suatu fungsi atau aturan yang menunjukkan sebuah bilangan real untuk suatu titik sampel pada ruang sampel dan memiliki nilai tidak tunggal. Contoh, bilangan asli kurang dari 6, suhu tubuh penderita COVID-19, dan lain-lain. Variabel acak terdiri dari variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Variabel acak diskrit yaitu variabel acak yang menghasilkan himpunan nilai terpisah. Variabel ini
menyatakan data yang cacah atau tertutup. Contoh soal, tuliskan tabel distribusi peluang diskrit dari pelemparan dua mata uang logam. Jika semisal X menyatakan banyak sisi gambar yang muncul. Jika semisalnya X sama dengan 0 atau tidak ada sisi gambar yang muncul, maka ruang sampel yang akan muncul adalah angka dan angka. Jika semisal terdapat satu gambar yang muncul, maka bisa jadi keluar angka gambar atau gambar angka. Jika semisalnya keduanya muncul gambar, maka tidak terdapat angka yang muncul. Di sini dapat disimpulkan peluang X sama dengan 0 sama dengan 1/4. Peluang X sama dengan 1 yaitu 2/4. 2/4. Peluang X sama dengan 2 yaitu 1/4. Selanjutnya, variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu merupakan variabel acak yang mengambil seluruh nilai yang ada di dalam sebuah interval atau variabel yang dapat memiliki nilai-nilai pada suatu interval tertentu. Nilainya dapat merupakan bilangan bulat maupun pecahan. Dengan rumus peluang X di antara A dan B sama dengan interval fx dikali ds dengan batas atas B dan batas bawahnya A. Jadi, perbedaan variabel acak diskrit dengan variabel acak kontinu itu, kalau variabel acak diskrit masih bisa dihitung nilainya, sedangkan variabel acak kontinu ini nilainya tidak bisa dihitung atau merupakan bilangan real. Contoh soalnya, tentukanlah jenis variabel yang ada pada setiap contoh berikut, apakah diskrit atau kontinu. Yang pertama, bilangan asli antara 5 dan 15. 5 dan 15 ini kan nilainya masih bisa dihitung, yaitu 6, 7, 8, sampai 14, sehingga termasuk variabel diskrit. Yang kedua, bilangan bulat lebih dari 7. Kalau lebih dari 7 kan dia 8, 9, 10, sampai tak hingga, karena tidak ditentukan batasnya, sehingga termasuk variabel kontinu. Yang ketiga, berat badan sekelompok siswa. Berat badan pada sekelompok siswa ini juga merupakan variabel kontinu, karena kalau dalam sekelompok itu berat badannya berbeda-beda, ada yang 60 lebih sekian dan ada juga 60 yang lebih sekian, tidak semuanya sama. Berikutnya, usia penduduk di suatu daerah. Sama halnya dengan berat badan, ini juga termasuk variabel kontinu, karena dalam usia penduduk suatu daerah itu berbeda-beda. Walaupun umurnya sama, pasti memiliki yang lebih berapa bulan, lebih berapa minggu, tidak semuanya sama. Jadi termasuk variabel kontinu. Selanjutnya, jumlah anak dalam suatu keluarga. Jumlah anak dalam suatu keluarga ini masih bisa dihitung, sehingga termasuk variabel diskrit. Dan yang terakhir, banyak muncul gambar dalam pelemparan dado. Banyak peluang itu maksudnya masih termasuk variabel diskrit karena variabelnya masih sedikit, masih bisa dihitung. Contoh soal lain, misalkan X adalah peubah acak kontinu dengan fungsi kepekatan peluang sebagai berikut. Fx C dikali 4x dikurang 2x kuadrat, di mana x di antara 0 dan 2. Berapakah nilai C dan tentukanlah peluang x lebih besar dari 1. Pertama, kita buat C sama C dikali sigma 4x dikurang 2x kuadrat dx sama dengan 1 dengan interval atasnya 2 dan bawahnya 0. Lalu kita intervalkanlah yang 4x dikurang 2x kuadrat. Jadi hasilnya itu 2x kuadrat dikurang 2x pangkat 3/3. Lalu kita cari nilai batas atas dikurang batas bawah. Jadi kita masukkanlah nilai x sama dengan 2. Jadinya C 2 kali 2 kuadrat yaitu 8 dikurang 2 kali 2 pangkat 3 yaitu 16/3. 16/3. Kalau kita masukkan nilai x sama dengan 0, 2 dikali 0 kuadrat 0 dikurang 2 dikali
0 pangkat 3, jadi itu 0 juga, jadi nggak usah kita buat. Karena hasilnya bakalan 0. Lalu 8 dikurang 16/3 yaitu 8/3. Sama dengan 1. Lalu kita pindahkan 8/3 jadinya kita balik jadi 3/8. Jadi nilai C-nya itu adalah 3/8. Untuk soal berapakah nilai C. Lalu soal kedua, tentukanlah nilai P peluang X lebih besar dari 1. Maka interval Fx dikali Dx dengan batas 1 dan batas atas hingga dan batas bawahnya 1. Sama dengan 3/8 ini dapat dari C-nya. Kalau dia integral, jadinya C-nya keluar, jadi ke depan. Jadi 3/8 integral 4x dikurang 2x kuadrat dengan batas atasnya 2 dan batas bawahnya 1. Sama kayak yang cara di atas, pertama kita integralkan dulu 4x kurang 2x kuadrat. Hasilnya kan 2x kuadrat dikurang 2x pangkat 3/3. Namun ini batas bawahnya 1 dan batas atasnya itu 2. Jadi kita kurangilah batas atas dikurang batas bawah, yaitu kita masukkan nilai batas atasnya itu 2. Kalau 2 kan tadi yang ini 8 dikurang 16/3. Kurang, kita masukkan nilai batas bawah itu 1, jadinya 2 dikali 1 kuadrat, yaitu 2 dikurang 2 dikali 1 kuadrat per 3, jadinya 2/3. Delapan dikurang 16/3 yaitu 8/3 dikurang 3, 2 dikurang 3, 6, itu 4/3. Sehingga 8, 3/8, 8/3 dikurang 4/3 yaitu 4/3. Lalu kita kalikanlah 3/8 dikali 4/3 yaitu 1/2. Maka hasilnya itu 1/2. Selanjutnya distribusi peluang diskrit. Distribusi peluang diskrit merupakan suatu ruang sampel yang mengandung jumlah titik sampel yang terhingga atau suatu barisan unsur yang tidak pernah berakhir tetapi yang sama banyaknya dengan bilangan caca. Distribusi probabilitas variabel acak diskrit yang dikenal diantaranya yang pertama distribusi binomial, kedua distribusi multinomial, yang ketiga distribusi binomial negatif, yang keempat distribusi geometrik, yang kelima distribusi hipergeometrik, yang keenam distribusi Poisson, yang ketujuh distribusi seragam diskrit. Apa yang terjadi jika keluaran dari suatu eksperimen tidak memiliki peluang yang sama dalam kasus yang sama? Dalam kasus ini, peluang S dipadankan dengan setiap keluaran S elemen S di mana S merupakan ruang sampel yang memiliki dua syarat. Yang pertama, peluang S di antara 0 dan 1 untuk setiap S elemen S yang S-nya di mana ruang sampel. Dan sigma S elemen S peluang S sama dengan 1. Artinya setiap peluang bernilai 0 dan 1. Dan jika peluang dari semua keluaran yang mungkin dijumlahkan akan sama dengan 1, karena pada saat eksperimen dilakukan, satu dari keluaran tersebut dijamin akan terjadi.
Fungsi peluang S di antara 0 dan 1 dinamakan distribusi peluang. Peluang S di suatu kejadian S sama dengan setelah kita mengetahui peluang S untuk setiap S. Peluang dari untuk kejadian E dapat dihitung sebagai berikut. Peluang E sama dengan elemen S, E sigma, S elemen E pada peluang S. Contoh soal, suatu dadu dimodifikasi sehingga angka 3 muncul 2 kali lebih sering dari angka-angka lainnya. Berapakah peluang dari semua keluaran yang mungkin? Berapakah peluang bahwa angka ganjil akan muncul ketika dadu tersebut digulingkan? Solusinya, kan terdapat 6 kemungkinan dalam pelemparan, yaitu peluang muncul angka 1, angka 2, angka 3 sampai angka 6. Namun peluang angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, dan angka 6 itu sama, yaitu 1/7. Karena dia ada dimodifikasi, angka 3-nya muncul 2 kali, jadinya peluang untuk angka dadu 3 itu 2 kali dari peluang angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, dan angka 6, yaitu 2/7. Atau dengan mudahnya yaitu, kan daduan biasanya banyak ruang sampel 6, cuman ini dimodifikasi sehingga angka 3-nya muncul 2 kali. Jadinya kan dia ditambahkan angkanya sehingga banyak ruang sampelnya itu 7. Jadi untuk peluang angka 1 itu sama dengan banyak kejadian per ruang sampel, yaitu 1/7. Sehingga peluang angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, angka 6 itu sama, yaitu 1/7. Cuman peluang muncul angka dadu 3 itu berbeda karena udah dimodifikasi sehingga banyak kejadiannya itu 2 kali karena dia angka 3-nya 2, jadinya 2/7. Lalu soal kedua, berapakah peluang bahwa angka ganjil akan muncul ketika dadu tersebut digulingkan? Ingat rumus yang tadi, yang slide sebelumnya. Peluang E sigma S elemen E peluang S. Sehingga peluang muncul angka dadu ganjil sama dengan peluang S elemen untuk angka dadu ganjil sama dengan peluang, kan angka dadu ganjil kan angka 1, angka 3, dan angka 5. Kita masukkan nilai peluang tadi. Angka dadu 1 dan angka dadu 1 itu 1/7, angka dadu 2 itu 2/7, sedangkan angka dadu 3 itu 2/7, sedangkan angka dadu 5 itu sama dengan S1, yaitu 1/7. Jadi kita tambahkan semuanya, hasilnya yaitu 4/7. Peubah acak diskrit. Peubah acak disebut diskrit jika ruang contoh S dari peubah acak itu tercacah, yaitu berkorespondensi 1:1 dengan himpunan bilangan bulat positif. Dengan demikian, jika peubah acak diskrit, maka banyaknya nilai dari peubah acak yang bersifat dapat dicacah, 1 atau lebih. Contoh, 3 kelereng diambil secara acak dari sebuah kantung yang berisi 3 kelereng putih, 3 kelereng merah, dan 5 kelereng hitam. Misalkan bahwa kita akan memperoleh 1 untuk setiap kelereng putih yang terambil dan kehilangan 1 untuk setiap kelereng merah yang terambil. Tentukan peluang kita menang. Misalkan kita definisikan sebagai total uang yang kita peroleh dari percobaan ini. Maka adalah suatu peubah acak yang mengambil nilai 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 dengan peluang masing-masing. Px sama dengan 0 sama dengan kombinasi 5,2 ditambah kombinasi 3,1 ditambah dikali kombinasi 3,1 dikali kombinasi 5,1 per kombinasi 11,3 sama dengan 55/165. Lalu Px sama dengan 1 sama dengan Px sama dengan min 1 sama dengan kombinasi 3,1 dikali kombinasi 5,2 ditambah kombinasi 3,2 dikali kombinasi 3,1 dibagi kombinasi 11,3 sama dengan 39/165. Lalu Px sama dengan 2 sama dengan Px sama dengan min 2 sama dengan kombinasi 3,2 dikali kombinasi 5,1 sama dengan kombinasi 11,3 sama dengan 15
per 165. Lalu yang terakhir, Px sama dengan 3 sama dengan Px sama dengan min 3 sama dengan kombinasi 3/3 per kombinasi 11,3 sama dengan 1 per 165. Fungsi massa peluang. Fungsi massa peluang merupakan peubah acak diskrit yang masing-masing mempunyai peluang. Maka fungsi massa peluang adalah hubungan antara nilai peubah acak dengan peluangnya. Contoh, 3 buah mata uang dilemparkan 1 kali. Peubah acak menyatakan banyaknya angka yang keluar. Tentukan fungsi massa peluangnya. Px sama dengan X sama dengan 1/8 untuk X sama dengan 0,3, 3/8 untuk X sama dengan 1,2, 0 untuk X sama dengan selainnya. Lalu fungsi sebaran peluang kumulatif atau lebih ringkasnya disebut fungsi sebaran F bagi peubah acak X didefinisikan sebagai FB sama dengan P, X kurang dari sama dengan B. Sifat-sifat fungsi sebaran F adalah 1. F adalah fungsi tak turun, artinya jika A kurang dari B, maka FA kurang dari sama dengan FB. Yang kedua, limit B mendekati tak hingga FB sama dengan 1. Yang ketiga, limit B mendekati min tak hingga FB sama dengan 0. Dan yang keempat, FB kontinu kanan, artinya limit B mendekati B0 FB sama dengan FB 0. Distribusi Bernoulli. Distribusi Bernoulli itu adalah distribusi yang bersumber dari percobaan Bernoulli. Percobaannya yaitu satu percobaan yang menghasilkan 2 kemungkinan hasil, yaitu sukses dan gagal. Peluang terjadinya tepatkah sukses ketika suatu eksperimen terdiri dari N percobaan Bernoulli yang saling bebas. Contoh, suatu koin dimodifikasi sehingga peluang muncul muka adalah 2/3. Apakah peluang dari tepat 4 kepala muncul ketika suatu koin dilemparkan sebanyak 7 kali? Percobaan Bernoulli 2 terdapat 2/7. Mohon maaf, ini 2/7 sama dengan 128 keluaran yang mungkin. Jumlah kemungkinan kemunculan 4 muka di antara 7 pelemparan adalah kombinasi 7,4. Karena ke-7 pelemparan tersebut saling bebas, maka peluang untuk masing-masing dari keluaran tadi adalah 2/3/4 dan 1/3/3. Akibatnya, peluang kemunculan tepat 4 muka adalah kombinasi 7/4 dikali 2/3/4 dikali 1/3/3. Hasilnya 560/2187. Konteks yang keempat yaitu distribusi peluang kontinu. Distribusi peluang kontinu merupakan variabel acak yang dapat memperoleh nilai pada skala kontinu atau interval dengan mengandung ruang sampel yang tak terhingga banyaknya. Beberapa macam distribusi peluang variabel acak kontinu yaitu 1. Distribusi normal, distribusi eksponensial, distribusi gamma, distribusi beta, distribusi Q kuadrat, distribusi seragam kontinu, distribusi Weibull, distribusi Pareto, distribusi Gumbel. Fungsi peluang fx untuk peubah acak kontinu x disebut fungsi padat peluang atau biasa disebut PDF atau fungsi padat saja. Fungsi disajikan dalam bentuk kurva kontinu sehingga peluang dinyatakan luas daerah di bawah kurva fungsi fx, di mana x adalah variabel acak kontinu. Syarat dari distribusi kontinu adalah apabila fungsi fx adalah fungsi padat peluang peubah acak kontinu x yang didefinisikan di atas himpunan semua bilangan real. Apabila fx lebih besar dari sama dengan 0 untuk semua bilangan x adalah bilangan real. Integral negatif tahingga sampai dengan tahingga fx dx sama dengan 1. P dalam kurung A kurang dari X kurang dari B tutup kurung sama dengan integral A sampai dengan B fx dx. Jika variabel random X kontinu, maka untuk sebarang X berlaku P dalam kurung X besar sama dengan X tutup kurung sama dengan 0. Sehingga P dalam kurung A kurang dari X kurang dari sama dengan B
tutup kurung sama saja seperti P dalam kurung A kurang dari X kurang dari B tutup kurung plus P dalam kurung X besar sama dengan B tutup kurung. Berikut adalah grafiknya. Ilustrasi. Sekelompok anak berusia 15 tahun akan dipilih secara acak dengan X menyatakan tinggi badan anak antara 161 dan 162,5 cm. Peluang anak terpilih memiliki tinggi tepat 126 cm adalah dalam kurung P, dalam kurung X sama dengan 162 maksud saya, sama dengan 0 tutup kurung adalah sangat kecil, sehingga peluangnya sama dengan 0. Hal itu dikarenakan di antara 161 dan 162,5 terdapat jumlah yang tak terhingga banyaknya, maka tidak dapat diketahui frekuensinya. Lanjut. Ya, kita masuk ke contoh soal distribusi peluang kontinu. Soal yang pertama, proporsi mahasiswa menjawab suatu pesan berbentuk variabel acak kontinu X yang mempunyai fungsi padat atau fungsi kepadatan peluang fx sama dengan 2x plus 4 per 5 untuk x lebih dari 0 dan x kurang dari 1, dan fx sama dengan 0 untuk x yang lain. Artinya bukan termasuk dari selang 0 sampai 1. Maka tunjukkanlah fx fungsi kepadatan peluang. Fx merupakan fungsi kepadatan peluang dan peluang dari lebih dari seperempat dan kurang dari setengah mahasiswa menjawab pesan tersebut. Maka akan ditunjukkan integral dari fx dx untuk batas min tak hingga sampai tak hingga sama dengan 1. Maka di sini kita dapat memakai integral fx dx batas min tak hingga sampai tak hingga. Karena batasnya 0 sampai 1, maka kita akan memakai integral 2x plus 4 dx dengan batas 0 sampai 1. Lalu kita bisa operasikan integral tersebut menjadi x kuadrat plus 4x per 5 dengan batas 0 sampai 1. Kita dapat substitusikan menjadi 5 per 5 min 0 atau sama dengan 1. Maka terbukti bahwa fungsi fx ini adalah fungsi kepadatan peluang. Oke, yang selanjutnya, peluang dari lebih dari seperempat dan kurang dari setengah mahasiswa menjawab pesan atau dinotasikan dengan peluang x lebih dari seperempat kurang dari setengah. Kita bisa mencari peluangnya dengan menggunakan integral dari 2x plus 4 per 5 dx dengan batas seperempat hingga setengah. Lalu kita operasikan saja menjadi x kuadrat plus 4x per 5 dengan batas seperempat hingga setengah. Lalu kita substitusikan batas-batasnya menjadi 9 per 20 min 17 per 80 sama dengan 19 per 80. Contoh soal berikutnya. Persentase kotoran tiap batch dalam suatu produk kimia tertentu merupakan suatu variabel random Y atau variabel acak Y yang mempunyai fungsi kepadatan peluang Fy sama dengan 12Y kuadrat dikali 1 min Y untuk selang Y 0 sampai 1 dan Fy sama dengan 0 untuk Y yang lainnya. Maka suatu batch dengan lebih dari 40% kotoran tidak dapat dijual. Maka carilah berapa peluang bahwa batch yang dipilih secara random tidak dapat dijual karena kelebihan kotoran. Maka kita dapat selesaikan karena peluang batch yang tidak dapat dijual karena adanya lebih dari 40%, maka dapat dinotasikan peluang dari Y lebih besar 0,4. Kita dapat hitung menggunakan integral dari fungsi Fy. Integral 12Y kuadrat dikali 1 min Y dy dengan batas 0,4 hingga 1. Kita dapat kalikan saja fungsinya.
Lalu jika dioperasikan integralnya menjadi 4y pangkat 3 min 3y pangkat 4 dengan batas 0,4 hingga 1. Jika dioperasikan atau disubstitusikan batas-batasnya menjadi 4 min 3 dan seterusnya, lalu hasilnya 1 min 0,1792 dan hasilnya 0,8208. Jadi peluang bahwa batch tidak dapat dijual karena kelebihan kotoran adalah 0,8208. Oke, kita lanjutkan. Untuk mencari distribusi kumulatif kontinu fx, yaitu suatu variabel acak kontinu x dengan fungsi kepadatan fx diberikan yaitu f besar x sama dengan peluang dari x kurang dari sama dengan x, yaitu integral dari ft dt dengan batas min tak hingga sampai x, dengan ft adalah fungsi kepadatan peluang dan t adalah variabel integrasinya. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, fx sama dengan 3x kuadrat untuk x dengan selang 0 sampai 1 dan fx sama dengan 0 untuk x selang lainnya. Maka untuk mencari distribusi kumulatif kontinunya, f besar x dengan kita menggunakan rumus tadi, integral dari ft dt min tak hingga sampai hingga Oke, kita masuk yang selanjutnya, yaitu distribusi kumulatif kontinu atau suatu variabel acak kontinu x dengan fungsi kepadatan peluang fx diberikan yaitu f besar x untuk mencari peluang x kurang dari sama dengan x atau suatu variabel sama dengan kita dapat memakai integral dari ft dt untuk batas min tak hingga sampai x, dengan ft adalah fungsi kepadatan peluang dan t adalah variabel integrasinya. Kita masuk ke contoh soal. Jika diberikan suatu fungsi fx sama dengan 3x kuadrat untuk selang x sama dengan 0 sampai 1 dan fx sama dengan 0 untuk yang x yang lainnya, maka kita dapat mencari distribusi kumulatif kontinu atau fx dengan cara kita memakai rumus yang tadi, yaitu integral ft dt dengan batas min tak hingga sampai x. Karena batas bawahnya adalah 0, kita memakai integral 3t kuadrat dt 0 sampai x. Jika dioperasikan, maka integralnya menjadi t pangkat 3 dengan batas 0 sampai x. Lalu kita substitusikan saja x pangkat 3 min 0 sama dengan x pangkat 3. Maka distribusi kumulatif kontinunya terdefinisi untuk f besar x sama dengan 0 untuk x kurang dari 0, fx sama dengan x pangkat 3 untuk x lebih dari 0 dan kurang dari 1, dan fx sama dengan 1 untuk x lebih dari 1. Kita masuk ke contoh selanjutnya. Ini berikut merupakan grafik dari distribusi kumulatif kontinu. Oke, kita masuk ke contoh yang selanjutnya. Perubahan kedalaman suatu sungai dari hari ke hari yang diukur dalam desimeter pada suatu tempat tertentu mengikuti fungsi kepadatan peluang. Dengan fungsi yang diberikan fx sama dengan kx kuadrat untuk x lebih dari min 1 dan x kurang dari 1 dan fx kurang dari 0 untuk x yang lainnya. Yang pertama, tentukan nilai k, dan yang kedua adalah tentukan fungsi distribusi kumulatif kontinunya dari x. Maka kita dapat selesaikan. Untuk mencari nilai k, kita
bisa menggunakan sifat distribusi peluang kontinu yang pertama, yaitu integral fx dx dengan batas min tak hingga sampai tak hingga sama dengan 1. Karena kita memakai selang min 1 hingga 1, kita menggunakan integral kx kuadrat dx dengan batas min 1 hingga 1. Jika kita operasikan integralnya menjadi ks pangkat 3 per 3 dengan batas min 1 hingga 1. Lalu jika kita substitusikan, maka hasil integralnya adalah 2k per 3. Karena 2k per 3 sama dengan 1, maka k-nya adalah 3 per 2. Yang selanjutnya, untuk kita mencari fungsi distribusi kumulatif dari x untuk x min 1 hingga 1 adalah kita dapat memakai rumus yang tadi, f besar x dengan integral ft dt dengan batas min tak hingga sampai x. Kita karena memakai selang batas bawahnya adalah min 1, maka integralnya menjadi integral 3 per 2 t kuadrat dt dengan batas min 1 hingga x. Jika kita operasikan integralnya menjadi 3 per 2 dikali t pangkat 3 per 3 dengan batasnya min 1 sampai x. Lalu kita substitusikan saja menjadi 3 per 2 dikali x pangkat 3 per 3 ditambah 1 per 3. Maka hasilnya adalah x pangkat 3 plus 1 per 2 untuk x lebih dari 1 dan x kurang dari 1. Maka kita dapat rumuskan fx-nya sama dengan, atau fungsi distribusi kumulatifnya sama dengan 0 untuk x kurang dari 1, sama dengan x pangkat 3 plus 1 per 2 untuk x min 1 sampai 1, dan fx sama dengan 1 untuk x lebih dari 1. Oke. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih.